Baik pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bergabung bersama Silvi di sini dalam program Santri Soan Kiai. Dan dalam hal ini, pada kesempatan kali ini kita masih bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Abah Haji Syamsul Hadi yang merupakan Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri dan merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN Kabupaten Kediri. Dan pada segmen kali ini kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab di segmen tadi ya pemirsa. Baik Abah, kita lanjutkan pertanyaan yang belum terbaca tadi nih. Baik, untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan kita dalam bidang sosial? Tadi kan sudah dijelaskan gitu. Terima kasih Mbak Selvi. Pemirsa Madu TV Nusantara yang dimuliakan Allah, berbicara masalah kecerdasan sosial, insya Allah hampir semua umat Islam ini sudah melakukan. Hanya memang kualitas dan frekuensinya yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan profesi dan kondisi masing-masing. Intinya kalau kita ingin tangguh, tanggap, tanggon, kokoh, kekeh di dalam mengharungi kehidupan ini, kita harus memiliki kecerdasan sosial, memiliki kepekaan lingkungan, bermanfaat kepada siapapun, tidak mengenal itu kawan ataupun lawan. Semua hati kita tata, hidup yang hanya sekejap ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Ini diajarkan oleh para guru-guru kita. Sebab Rasul pun juga mencontohkan, beliau di dalam setiap waktunya tidak pernah tidak bermanfaat. Untuk diri beliau, untuk keluarga, untuk umat, luar biasa. Hidup ini sungguh sangat berbatas. Ibarat jari dimasukkan ke air laut, diangkat, maka air yang menempel di jari kita, itulah kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhir itu kekal selama-lamanya. Maka waktu yang sangat sebentar di dunia ini, agar kita bahagia, hidup kita sa'adah fid dini wa dunya hatta akhirah. Salah satu di antaranya adalah kita harus memiliki kecerdasan sosial. Kita mulai dari diri kita sendiri. Al-Fakir, Ad-Dhaif, ini barokahnya para kiai. Guru-guru saya terutama Al-Maghfurah Kiai Haji Muksin Isman, Hadrati Syekh Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Al-Maghfurlah Kiai Hamim Jazuli di Jantiku Mantaba, yang sekarang diteruskan Gus Sabut. Guru kami Kiai Haji Zainuddin Fakih, dulu beliau Rois Syuriah PCNU, kami saat itu menjadi wakil ketua di jajaran PCNU. Al-Maghfurlah Kiai Haji Sulaiman Lubis, beliau ketua Tanfidiyah, saya sekretarisnya, diteruskan oleh Kiai Maksum dan sebagainya. Kami diajarkan untuk senantiasa bersilaturahim kepada semua titik-titik yang memang harus kita silaturahim. Kami mendampingi Romo Yai Zainuddin Jazuli 20 tahun. Kami mendampingi Romo Kiai Haji Muksin Isman 15 tahun, pagi, sore, malam. Jam 1 malam itu ditelepon oleh Mbah Yai. Teleponnya itu masih telepon yang belum HP, masih biasa, yang masih manual, kering. Saya itu begitu Mbah Yai Muksin telepon itu ada bau khusus gitu, ada bau khusus. Iki Yai Muksin. Ada kodenya gitu. Ada kodenya, nggak tahu itu. Jam 1 malam. Rena Lena datang putih Yai, aku tenang gak Mbah Yai Mas Rukin. Wah, berangkat. Nah, ngeterne itu dengan mobil yang seadanya. Ngeterne datang Mbah Yai Mas Rukin. Karena Ji, duwe amplop ora? Gadahi. Tak aturnya amplop niki kosongan. Masya Allah, sering kali diajak sowan-sowan. Akhirnya ngerti dia. Jadi santri kok goblok era menom. Akhirnya begitu diajak Mbah Yai, itu akhirnya tak isi 10.000 atau 15.000. Enak 10 atau 20. Amplop sampai 50. Jika Mbah Yai, wes enak isi nih. Itu ajaran dari Kiai. Kami tahu sendiri bagaimana Mbah Yai Muksin Isman Al-Hafidh ini pada saat mantu beliau repot-repote. Gurunya beliau Kiai Lukman Mauludin Jombangan Al-Maghfurlah nyelang pinjam mobilnya padahal saat repot. Diaturkan pada gurunya, monggo Kiai, monggo guru. Bayangkan beliau yang sungguh repot saat itu, tapi tetap mengutamakan guru. Dari gurulah muncul kemuliaan, keberkahan yang luar biasa. Kami juga demikian belajar dari guru-guru, akhirnya belajar diletakkan di titik-titik sebagian dari khidmat kami di bidang sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah, kami berawal dari wakil ketua Tanfidiyah MWCNU Pare dulu.
Terus diangkat menjadi ketua Labeksedam Kabupaten Kediri, terus wakil ketua PCNO, terus menjadi sekretaris PCNO, sekarang menjadi wakil ketua PCNO. Dapat amanah baru menjadi ketua himpunan pengusaha Nahdien, dan alhamdulillah ini juga banyak pekerjaan yang lain, menjadi direktur PT Brilian Wiswala Al-Hadi, menjadi direktur Islamic Center Multazam Al-Hadi yang bergerak di bidang umroh dan haji. Alhamdulillah ini kami mendapatkan istilahnya Jawa Post Award sebagai travel terbesar untuk umroh haji plus di Kabupaten Kediri. Ini juga barokah Kiai. Kami ini Al-Fakir Ad-Dhaif, tidak bisa apa-apa tanpa disambung doa beliau, khususnya Hadrati Syekh Haji Zainuddin Jazuli, kami tidak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi kecerdasan sosial ini harus kita bangun dengan dekat kepada para alim ulama dan titik-titik yang strategis. Kami diajari oleh Kiai Zainuddin Jazuli. Kenapa kami kok sering menyebut beliau memang guru yang luar biasa. Contoh, kami dengan Akhina Karim Pak Haji Sohib, Gus Nasir Purwasir minta diantarkan ke dalam beliau. Ba'da Isya, kami sowan ke dalam beliau sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Mbah Yai cerita, salah satu kecerdasan beliau yang bisa kami contoh, beliau itu matur, aku wis repot, ora iso nyang dindi, nek wong mati ora iso takziah secara dan sebagainya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau punya tanah sawah sebuah atau 2 bo yang hasilnya ini dikumpulkan, dan setiap tahun hasilnya dibagikan kepada seluruh masyarakat Mojo. 5 kilo, 10 kilo beras, kabeh dibagi ini, Masya Allah. Dan kalau ada orang meninggal dunia, semua mulai maisan, mulai maori, mulai semuanya kebutuhan untuk pemakaman dicukupi oleh Hadrati Syekh Haji Zainuddin Jazuli. Bahkan sehat beliau 1 bulan 2 bulan sekali, lurah sak perangkat desa ini dimot mobil dijak nyanggutin jalan doh makan sego pecel bersama. Inilah kecerdasan sosial yang dibangun beliau, Masya Allah. Nah, kami ingin sedikit Al-Fakir Ad-Dhaif meniru dengan berbagai kegiatan. Kami itu hampir berangkat pagi pulang sore, setelah maghrib berangkat lagi pulang jam 2 malam, melayani tamu Allah, jamaah haji di NU, di Jantiko, satu di Anu, di semua. Ini adalah di antara kecerdasan sosial yang mesti harus kita lakukan agar hidup ini penuh keberkahan. Termasuk alhamdulillah kami bisa membeli tempat ini, Islamic Center Multazam Al-Hadi Sambil Syekh Tungklur. Ini keberkahan Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Dulu ini miliknya non muslim, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi milik kita bersama. Ini kami berikan untuk umat, siapapun umat yang memakai di sini silahkan. Ini Ustadz Dr. Asari ini juga sering memakai tempat ini untuk pelantikan Mubalek NU, terus Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat, Jamiyah Mahabbatur Rasul wal Aulia punyanya Mbak Im Tuha, 1000 orang di sini, kegiatan Atartil, kegiatan Kiroati, hampir kegiatan di sini luar biasa, 100 kali yang di atas kapasitas. Bahkan tempat ini sungguh luar biasa. Romo Kiai Haji Zainuddin berapa kali ke tempat sini. Kemarin Kiai Haji Marzuki Mustamar juga ke sini. Kiai Busro Karim juga pernah ke sini, Kiai Nasir juga pernah ke sini, Gus Makmun juga pernah, dan Mas Sai, ini semuanya sudah pernah menjejakkan kaki di sini. Minimal menjadi saksi di akhirat kelak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu, pemirsa Madu TV Nusantara yang dimuliakan Allah, mari kita bangun kecerdasan sosial, terutama di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki, berbagilah. Mari kita santuni anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Bahkan kami punya program di travel ini. Ini sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun ini. Umroh gratis untuk para penghafal Al-Quran. Tentu ya tidak semuanya kita selektif. Ada kiai kampung, ini juga ada. Ada marbot masjid beberapa. Ada yang kita bantu 100%, ada yang sebagian. Dan alhamdulillah kita punya agenia. Ini Pak Haji Sudarsono, ini singgahan Pelem. Setiap tahun itu memberangkatkan 10-15 orang. Gratis. Orang-orang yang kami rekomendasi. Dan tidak bisa sembarangan merekomendasi. Ini ada suara langit. Ada yang muadzin kami tunjuk. Imam masjid marah-marah. Loh kok tidak saya yang ditunjuk? Kenapa kok muadzinnya? Suara langit. Jadi ini rahasia Allah. Nah ini salah satu membangun kecerdasan sosial. Intinya
kita harus memiliki semangat berbagi. Insya Allah dengan berbagi tidak ada sesuatu yang tertukar, terutama kepada kaum muslimin setelah berpuasa dan penuh dengan keberkahan, diberikan rezeki. Mari labbaik kita kerjakan untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Insyaallah dengan berdaftar haji dijamin kita akan bahagia dunia akhirat. Rezeki kita akan dikembalikan Allah. An-nafaqatu fil hajj kana faqatu fi sabilillah. Ad-dirham bi sab'i mi'ati dhifin. Setiap harta yang kita gunakan untuk haji dan umrah dinilai oleh Allah jihad fi sabilillah. Ad-dirham bi sab'i mi'ati dhifin. Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Baik. Terima kasih Abah, dan kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Namun sebelum closing, mungkin Abah ada closing statement atau pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Tentu yang pertama, karena ini pandemi COVID masih dalam proses ikhtiar supaya segera diangkat Allah, ada vaksin COVID-19 sesuai dengan fatwa daripada Majelis Ulama dan juga dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Untuk warga muslimin khususnya NU jangan ragu untuk mengikuti. Halal kiai nggih insyaallah nggih. Ikuti vaksin. Itu bagian dari ikhtiar secara zahiriyah. Insyaallah akan diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kesehatan harus dijaga. Yang kedua, kita diberikan waktu yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan sisa waktu yang ada, hari-hari yang ada, dengan memperbanyak taqarrub ilallah, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, semangat berbagi, dan semuanya. Terutama puasa kita jaga agar menjadi puasa yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kami berpesan kepada kaum muslimin, mumpung masih ada waktu, marilah daftar haji dan umrah. Tidak akan bangkrut panjenengan. Haji dan umrah mengantarkan keberkahan hidup dunia akhirat. Walaupun daftar haji sekarang berangkatnya 31 tahun tidak jadi masalah. Yang Allah nilai adalah niat kita pada saat daftar labbaik. Adapun nanti berangkat urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Baitullah Ka'bah yang sungguh luar biasa. Raya memanjatkan doa Allah masjid. Hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbah wajid man syarafahu wa 'adzama wa karrama min hajjahu awi tamaru tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birra. Dan kita bisa dipertemukan langsung dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Insyaallah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kami hampir 6.000 sampai 8.000 jamaah umrah dan haji yang tergabung di dalam travel kami. Ini banyak sekali orang-orang yang daftar haji. Dari 100 yang kami survei, dari 100 yang kaya itu hanya 5 sampai 10. Yang 20 sampai 30 itu menengah pedagang. Tapi yang ajaib itu 60 sampai 70% ini haji yang luar biasa, Baghdatan ajaib mendadak. Ada yang baku rongsok, ada yang tukang becak, ada yang baku letek, ada yang bakul sego pecel, ada yang tukang pijet. Ada yang penjual godong, Allahu Akbar, macam-macam. Allah memanggil labbaik. Oleh karena itu, segera daftar haji. Walaupun punya uang 1 juta, bismillah, insya Allah berikutnya Allah akan memberikan jalan, memudahkan untuk sowan kepada itu. Minimal niat lah. Sebab banyak anak sekarang itu kalau tidak dibekali ilmu agama, orang tua mampu, belum sempat haji, keburu meninggal dunia. Kalau anaknya pinter agama nggak jadi masalah. Kalau nggak, harta warisannya langsung bagi habis. Padahal Mbah Yai Zainuddin dawuh, ojo dibagi dhisik. Nek wis mampu gurung sempat haji, ojo dibagi dhisik. Dijimukne dhisik. Kewajiban-kewajibannya. Pertama hakul adami, utang piutang mungkin punya. Yang kedua, mungkin ada wasiat. Yang ketiga dihajikan dulu. Orang tua yang meninggal dunia, baru sisanya itu dibagi. Ciri-ciri anak ahli waris yang diberikan harta warisan cukup oleh orang tua dan tidak mau menghajikan orang tua yang meninggal dunia. Cirinya gampang. Orang tua sudah meninggal lama. Ini dawuh Mbah Yai lho nggih. Orang tua sudah meninggal lama. Allah tidak menjumpakan dalam mimpi-mimpi anak dan dzurriyyahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mumpung masih ada waktu, marilah kita bersama sekali lagi menjaga kesehatan. Puasa kita buat puasa yang sempurna mumpung masih ada waktu. Kita tingkatkan ibadah
qiyamul lail, tadarus, berbagi, dan terakhir kita punya semangat untuk memenuhi panggilan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ijabah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir Ad-Dhaif Haji Samsul, ada kurang lebihnya kami menyampaikan dalam Santri Sowan Kiai program Madu TV Nusantara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah yang informasi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan Abah Syamsul tadi bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin 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 amin. Baik pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, sudah tidak terasa lagi kita sudah berada di penghujung acara dan waktunya Silvi mau pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap saksikan program Santri Sowan Kiai di Madu TV Nusantara. Sejukkan hati, damaikan jiwa. Silvi dan beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.